Hai Sobat L, welcome to Showlist with me, Elizabeth Setiatmaja. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya investasi dan kenapa sih harus Stay tune! Mungkin Sobat L banyak tahu ya tentang quote berikut, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau Sobat L memilih, berhappy-happy dulu, bersakit-sakit kemudian. Manapun pilihan Sobat L, menurut saya hidup itu harus dinikmati. Tapi bukankah lebih nyaman kalau masa depan kita juga bisa kita nikmati? Jangan sampai hanya karena kita asik menikmati hidup, lalu terlena dan merana. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk bisa menikmati hidup. Hari ini, esok, dan seterusnya. Salah satunya adalah menabung. Tetapi ada cara lain, yaitu investasi. Pada prinsipnya, melakukan investasi sama dengan menabung. Manfaatnya akan kita capai di beberapa waktu kemudian. Buat Sobat L, terutama khususnya kaum milenial, yuk kita investasi sejak awal untuk masa depan yang lebih aman. Di Showlist edisi sebelumnya, kita sempat membahas beberapa instrumen investasi, yaitu obligasi dan juga saham. Namun sebetulnya instrumen investasi tidak hanya itu saja, tetapi masih ada deposito, ada emas, dan juga yang lain-lainnya. Sebelum menentukan pilihan, mari kita simak beberapa alasan pentingnya Sobat L untuk memulai investasi dari sekarang. Yang pertama, meningkatkan aset dan kekayaan pribadi. Yang dimaksud aset salah satunya adalah uang, yang Sobat L simpan sebagai dana investasi. Aset ini akan terus berkembang bila Sobat L mengelolanya dengan benar. Dengan berkembangnya aset, akan berkembang pula kekayaan. Investasi merupakan kegiatan yang cocok dilakukan sedini mungkin. Jadi, mulailah investasi dari sekarang untuk meningkatkan kekayaan Sobat L sedikit demi sedikit. Kedua, persiapan untuk masa depan. Setiap orang memimpikan masa depan yang cerah, tetapi tidak semua orang mau mempersiapkannya. Sobat L bisa meraihnya dengan melakukan investasi sejak dini. Di usia Sobat L yang masih produktif, kumpulkan uang dan investasikan. Investasi dapat menjadi salah satu tambahan penghasilan di luar penghasilan utama Sobat L. Penghasilan tambahan ini dapat dialokasikan khusus untuk dana masa depan. Sehingga Sobat L akan hidup nyaman dan tenang secara finansial di masa depan. Ketiga, melatih disiplin dalam mengelola keuangan. Membiasakan diri untuk melakukan investasi sejak dini akan membantu Sobat L disiplin dalam mengelola keuangan. Sobat L akan dituntut untuk secara konsisten membatasi pengeluaran dan menyisihkan uang untuk investasi. Dengan demikian, Sobat L akan belajar bagaimana mengelola uang yang efektif dan efisien. Kebiasaan ini juga akan menanamkan perilaku hemat dan menghindarkan Sobat L dari terlilit utang karena selalu merasa aman dan cukup. Keempat, kebebasan financial. Salah satu tujuan investasi sejak dini adalah meraih kebebasan finansial, di mana Sobat L tidak perlu lagi terlalu bekerja keras untuk mendapatkan uang karena Sobat L sudah memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk menghidupi Sobat L. Tidak selamanya loh Sobat L itu berada dalam produksi. Tidak selamanya loh Sobat L itu berada dalam umur yang produktif. Bukankah akan lebih menyenangkan bila kamu sudah sampai di usia yang tidak produktif lagi, tetapi kamu masih memiliki pendapatan? Itulah gunanya memulai investasi sejak dini agar hasil yang kamu dapatkan juga semakin besar dan akan merasakan yang namanya kebebasan financial. 5. Memiliki dana pensiun. Seperti disebutkan sebelumnya, akan ada masa di mana mungkin Sobat L tidak lagi produktif.
Nah, ketika memasuki usia tersebut, yang kadang orang bilang pensiun, alangkah mengerikan bila Sobat L masih harus bekerja keras untuk mencari uang untuk hidup. Sekali lagi, investasi sejak awal menyelamatkan Sobat L dari kondisi demikian. Mumpung masih muda, siapkan dana pensiun sebanyak-banyaknya, sehingga saat usia senja nanti, kalian bisa hidup nyaman tanpa merepotkan anak cucu, tetapi malah membahagiakan anak cucu. Yang keenam, mengatasi inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami inflasi cukup signifikan. Dengan inflasi, daya beli masyarakat akan menurun. Dengan melakukan investasi sejak dini, Sobat L sekaligus melindungi aset dan kekayaan agar nilainya tidak tergerus dan sejalan dengan inflasi. Ingatlah dalam satu hal, dalam berinvestasi jangan hanya mengikuti tren. Ingat satu hal dalam berinvestasi, jangan ikut tren. Kalian harus fokus dan cermat agar terhindar dari kerugian. Ingat satu hal dalam berinvestasi, jangan hanya mengikuti tren. Sobat L harus fokus dan cermat agar terhindar dari kerugian. Dan agar hasil investasi Sobat L berbuah manis. Salam investasi.